warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Ismail. Dengan KD 3.13 memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan KD 4.13 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah menonton video kisah singkat Nabi Ismail dengan arahan guru, peserta didik mampu menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Ismail dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dan mempelajari materi di buku dan PTT yang telah ditampilkan dengan bimbingan guru, peserta didik mampu mengkomunikasikan kembali keteladanan dari kisah singkat Nabi Ismail dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati dan mempelajari materi di buku dan di PTT yang sudah ditampilkan, maka siswa mampu menganalisis hikmah keteladanan dari kisah singkat Nabi Ismail dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video kisah singkat Nabi Ismail dan mempelajari materi di buku dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan keteladanan Nabi Ismail dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati dan mempelajari materi di buku dan PTT yang telah ditampilkan tentang kisah Nabi Ismail, siswa dapat menceritakan kembali keteladanan Nabi Ismail dengan benar. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail pindah ke Mekah, yang pada saat itu Mekah masih berupa padang pasir yang sangat tandus, tidak ada air, sehingga Ismail kehausan dan Siti Hajar pun mencari air kemana-mana. Dia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan perbuatan Siti Hajar itu dijadikan sebagai rukun Islam haji yang dinamakan sa'i. Nabi Ismail adalah anak yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan sangat menghormati orang tuanya. Kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail melalui mimpinya. Nabi Ibrahim pun memberitahukan mimpinya itu kepada Ismail, dan Ismail pun siap melaksanakan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim lalu mengambil parangnya untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Saat parangnya mendekati leher Ismail, tiba-tiba mukjizat datang dari Allah. Parang berubah menjadi tumpul dan tidak berfungsi. Ismail pun akhirnya selamat, dan Allah menyuruh Ibrahim untuk menggantikan dengan seekor kambing. Peristiwa itu dijadikan pedoman dan sejarah sunnah berkorban yang dilaksanakan umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Ka'bah dengan tangan mereka sendiri. Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan sebuah batu besar yang berwarna hitam mengkilat. Sebelum meletakkan batu itu, Nabi Ibrahim menciuminya dengan mengelilingi bangunan Ka'bah tersebut. Batu hitam itu disebut Hajar Aswad. Nah, dengan peristiwa itu mempunyai arti bahwa Allah itu mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang cara
atau tata cara beribadah menyembah Allah. Demikian kisah singkat Nabi Ismail yang sudah kalian saksikan. Setelah kita menyaksikan video tersebut, kesimpulannya yaitu yang pertama, sifat Nabi Ismail yang harus dicontoh adalah sosok yang soleh dan taat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ismail adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, Nabi Ismail adalah sosok yang sabar. Yang keempat, Nabi Ismail adalah sosok yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Demikian kisah keteladanan Nabi Ismail. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.